Kapan majelis hakim akhirnya mengabulkan apa yang diinginkan Bang Amar untuk bisa hadir di persidangan. Mungkin tadi responnya seperti apa dan mungkin pada akhirnya nanti bisa bertemu langsung tatap muka. Ya alhamdulillah akhirnya hakim itu kan emang yang Om Jordan kita mau kan, dan juga Bang Amar ngasih keterangannya lebih luasa lah, nggak ada intimidasi atau merasa intimidasi atau apa. Jadi ya alhamdulillah, jadi minggu depan dia sudah bisa dihadirkan, jadi bisa ya ketemu juga sama keluarganya, sama aku, sama adik-adiknya gitu. Yang pasti kan dengan kehadiran Amar Joni secara offline, memang itu yang kita harapkan untuk mendapatkan satu kebenaran material. Karena saya lihat tadi di dalam dakwaan maupun bacaan dari majelis hakim itu kan ada 114, ada 132 permufakatan jahat, ya. Sedangkan Dirjen Lapas di dalam konferensi pers mengatakan hanya ditemukan di dalam ruangannya. Ini kan kontradiktif dengan dakwaan. Kita bingung ya. Ya jangan bingung. Nah ini kemarin kita, nah ini ya. Nah ini kuasa dari keluarga ya. Non litigasinya. Ya ini. Ini kuasa dari keluarga Amar Joni. Adiknya Panji. Aditya juga kemarin ikut, itu satu. Kedua, kita sudah resmi menyampaikan surat permohonan kepada LPSK kemarin ya. Dan ini langsung sudah diproses. Proses itu ya ini. Yang kurang hanya satu ya. Pernyataan Amar Joni untuk bisa bekerja sama untuk membongkar apa yang terjadi selama ini. Nah, itu yang belum. Tadinya kita berharap mau ke Nusa Kambangan, ya syukur pada Tuhan. Kamis besok, hari ini sudah ada penetapan untuk offline. Mudah-mudahan Kamis besok sudah dapat tanda tangannya. Dokter, tadi JPU juga mengatakan jelang agenda pembuktian untuk Amar Joni akan dihadirkan ke lapas terdekat, akan dipindahkan ke lapas terdekat dalam beberapa hari sebelum pembuktian. Mungkin nanti ada rencana untuk menjenguk Amar. Ya kalau emang boleh pasti ngejenguk lah. Kan kita juga harus diskusi sama PH, diskusi buat apa nih pembuktian lagi nih, jadi masih harus berjuang lagi untuk cari pembuktian saksi-saksi yang kita hadirkan. Kan juga harus komunikasi sama Bang Amar. Selama ini kan nggak bisa komunikasi cuma setengah jam, itu juga pihak PH. Bagaimana kita mau diskusi tentang masalah ini ke depannya gitu. Jadi itu sih sebenarnya yang sangat berpengaruh nanti kalau Bang Amar di sini kan jadi lebih enak gitu diskusinya, dan tanpa kita was-was disadap atau enggak handphonenya ya kan, karena kan kemarin lewat telepon kan, kita nggak tahu disadap apa enggak. Kalau ini kan ketemu langsung, jadi alhamdulillah, jadi nanti ya sesuai dengan keinginan kita lah ya gitu. Tapi balik lagi masih harus berjuang. Iya, kalau CJ-nya mungkin CJ-nya justice kolaboratornya segera disetujui, saya rasa kami ingin LPSK segera menempatkan ke rumah aman. Ya, pengennya gitu. Jadi dia bebas nanti untuk memberikan satu keterangan dalam kondisi keadaan yang stabil dan sehat secara mental. Nah, kita usahakan dalam waktu secepat-cepatnya keputusan untuk menjadikan Amar Joni dan dalam tanda kutip memenuhi unsur untuk dijadikan justice kolaborator. Sesuai dengan kronologi yang diserahkan Bu Dokter, 4 lembar itu saya rasa sudah terbuka semua. Ya, terbuka Kemarin semua. sudah dibacain ya? Sudah dibaca. Di depan apa sih LPSK? LPSK sudah dimasukkan dalam berita acara. Keluarga juga sudah diberikan berita acara. Ya, memang waktunya GC-nya paling lama 1 bulan ya. Tapi dia ingin akan bekerja lebih cepat supaya kami memang menekan agar kalau memang GC-nya dapat, supaya dia segera ditarik ke rumah aman. Oke, gitu ya. Terima kasih dok. Sebelum sidang ini kami tutup, ya, kami akan bacakan dulu penetapan. Ya, majelis hakim mengeluarkan penetapan. Ya, didengarkan dulu ya. Nanti kalau udah selesai, kalau ada yang kurang jelas silakan ditanyakan ya. Ya, oke. Penetapan nomor 632/2025/PN Jakarta Pusat demi keadilan berdasarkan keterangan yang Maha Esa, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat membaca 1. Menetapkan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat nomor 632/2025/PN Jakarta Pusat tanggal 16 Oktober 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara Asep bin Sadikin dan kawan-kawan. 2. Surat pelimpahan perkara dari penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat nomor
27-M titik 1-10-ENZ titik 2-10-2025 tanggal 16 Oktober 2025 atas perkara Asep bin Sadikin dan kawan-kawan. 3. Permohonan persidangan secara offline atau luring atau tatap muka nomor 001-P-Romawi 10-P-2025 tanggal 20 Oktober 2025 atas nama Muhammad Amar Akbar. 4. Permohonan kehadiran para terdakwa di persidangan secara offline sebagaimana termuat dalam eksepsi terdakwa 1, terdakwa 2, terdakwa 3, terdakwa 4, dan terdakwa 5 tanggal 13 November 2025. Menimbang bahwa untuk mengadili perkara tersebut, maka atas permohonan dari penasihat hukum terdakwa 1, terdakwa 2, terdakwa 3, terdakwa 4, dan terdakwa 5 demi terpenuhinya prinsip-prinsip peradilan yang adil atau fair trial, dan atas permohonan penasihat hukum terdakwa 6 dengan alasan untuk menjaga persidangan yang baik, lancar, dan efisien dan efektif, agar terdakwa berhak menyampaikan permasalahannya secara jelas di depan majelis hakim, untuk meminimalkan konflik kesalahpahaman dan mempermudah proses persidangan, untuk menjaga kondisi psikologis terdakwa lebih stabil dan menegakkan asas peradilan terbuka untuk umum. Menimbang bahwa agar lancarnya proses pembuktian perkara aktual, majelis hakim perlu menetapkan persidangan dilaksanakan di ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan memerintahkan penuntut umum untuk menghadirkan para terdakwa di ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta